Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati Allah, silakan dibuka pada halaman 43 ya. Di sini 43. Makalah ke-9 ya, makalah yang ke-9. Ini adalah satu makalah yang terakhir setelah kemarin kita agak sedikit istirahat ya. Dan mudah-mudahan kita akan terus menerus mempelajarinya, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita gapai kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kehidupan ini akan terus menerus sejalan dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk makalah yang ke-19. Waqala Jibrilu, Jibril menyampaikan. Jibril, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah seorang malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu ya. Dalam hal ini malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah kalian ma syi'ta, sesuai dengan maunya kalian itu apa. Sementara malaikat Jibril menyampaikan juga fa innaka mayyitun, tapi sesungguhnya engkau akan mengalami kematian ya. Jadi menyuruh kepada sesuatu sesuai dengan kemauan kita, kemauan Rasulullah, tapi ujungnya fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya Anda itu nanti akan meninggal. Artinya kalau ini dipertanyakan kepada kita, wahai kalian semua, silakan kamu hidup sesuka kamu itu. Wah, ini udah gak karu-karuan ini. Ada yang ngalor, ada yang ngidul kan. Ada yang kerja terus 24 jam. Ada yang terus mungkin 24 jam. Dan seterusnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perintah oleh malaikat Jibril. Silakan wahai Muhammad, kamu hidup sepuas-puasmu. Silakan. Tapi jangan salah bahwa nanti kamu itu akan mengalami kematian. Nah, setelah Anda mati itulah nanti akan dipertanyakan apa yang selama ini Anda kerjakan. Masya Allah. Jadi hiduplah kalian semua. Artinya apa? Bahwa kehidupan itu ada dua macam ya. Yang pertama kehidupan yang senantiasa berorientasi atau mengarahkan kita kepada duniawiyah. Dan yang kedua kehidupan yang hanya berorientasi kepada akhirat. Ini yang sering kita sebut dulu dengan orang-orang sufisme atau orang sufi ya. Kalau orang sufi itu biasanya kehidupan hanya untuk akhirat saja ya. Terhadap urusan dunia ya terserah Allah saja, dia bilang begitu. Kenapa? Karena apa yang ia cari, apa yang ia miliki, itu semua akan ditinggal mati oleh mereka. Inilah sehingga orang-orang sufisme itu tidak getol banget lah dalam rangka mencari urusan kehidupan. Tapi berbeda dengan orang yang memang sasarannya adalah materialisme ini. Wah, ini sudah luar biasa ini. Apapun semua diukur dengan materi. Ya, jadi inilah konsep dua orang manusia yang terkadang berlatar belakang berbeda dan hasilnya juga insya Allah berbeda. Dan nanti kemudian di akhirat juga nanti berbeda-beda ya. Orang yang materialisme, yang cenderung kepada urusan dunia, dan nanti di akhirat juga ditanya, bagaimana kamu selama di dunia. Lihat juga kepada orang yang urusan akhirat, ya ditanya juga nanti, apa yang kamu lakukan terhadap urusan dunianya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya wa ahbib man syi'ta. Wa ahbib, cintailah olehmu sekalian man syi'ta, siapa yang kamu kehendaki. Ya, jadi disuruh untuk mencintai kepada seseorang, silakan saja kamu mencintai siapa saja ya. Ini terkait dengan
programnya manusia ya tentang seksualitas. Silakan kamu cinta kepada siapapun. Kalau cinta kepada dunia semua ya monggo. Cinta kepada akhirat semua ya monggo. Cinta kepada siapa saja ya monggo saja. Kata malaikat. Tapi ujungnya malaikat fa innaka mufarriqun, kamu semua nanti akan terpisah terhadap apa yang Anda cintai. Masya Allah. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang kita arungi, kita alami itu akan tumbuh terus, ada terus tidak, ya, cinta terus tidak, ya, itu pasti akan berakhir, ya, karena usia manusia dibatasi oleh usia manusia. Tidak ada satupun manusia yang kekal di alam dunia ini. Kemudian yang selanjutnya wa'mal ma syi'ta, wa'mal beramalah kalian semua, beramalah kalau wahai Muhammad ma syi'ta sesuai dengan yang kamu inginkan. Sekali ya, apakah mau beramal terhadap urusan dunia saja atau Anda semua mau beramal untuk urusan akhirat saja ya monggo. Nah dunia akhirat itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang insya Allah kalau beramal untuk urusan akhirat ya insya Allah itulah kita semua ya insya Allah. Di samping juga untuk urusan dunia. Jadi ada dunia ada akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ya ayat yang ke-201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kami kebahagiaan dunia dan ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, inilah konsep Islam, konsep yang insya Allah kita lakukan bersama-sama ya. Insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia, juga tidak salah pula kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia akhirat mudah-mudahan kita akan berbahagia insya Allah ya. Jadi kalau ada sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita, di samping untuk makan, kemudian untuk beli rumah, pakaian dan seterusnya, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep yang sesungguhnya, konsep yang dimiliki oleh Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan itulah maka dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kalian semua itu ada di dalam perut ibumu ya. Betul nggak Pak? Kita semua berada di perut ibumu dulu ya. Ya dulu kita kan di perut kita ada yang 8 bulan, ada yang 8 kurang, ada yang 8 lebih dan seterusnya. Jadi kalian semua itu ada dalam perut ibumu 40 hari ya, itu yang bernama dengan nutfah itu 40 hari. Kita sama-sama juga. Kemudian setelah nutfah alaqah itu segumpal darah ya, segumpal darah. Kemudian alaqatan mudghah itu segumpal daging. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah ya. Kita berada di sana sama-sama ya. Ya, kita dulu kapan ya, namanya manusia pasti mengalami yang sama. Kecuali Allah kehendaki ya beda. Kalau Nabi Isa ya beda dengan Nabi siapa? Yang pertama? Adam ya, Nabi Adam. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita manusia itu sama. Jadi 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, kemudian 40 hari sebagai mudghah. Berarti jumlahnya berapa itu? 40 hari kali 3 12, berarti 120 hari. Nah, kalau kita berarti 4 bulan ya. 4 bulan kan? Nah ini, kadang-kadang kita kan 4 bulan berapa hari itu atau 4 bulan? Yang kalau apa namanya? Hamil itu.
Ya kalau bisa di 4 bulan, 10 atau 4 bulan itu. Kenapa? Karena ada 4 bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Nah, ini dalam hadis ini. Jadi Allah mengutus malaikat untuk memberikan beberapa hal, ya, atau untuk meniupkan terhadap roh kita, ya, tiupkan kepada roh kita, kemudian menetapkan atas 4 hal. Pada usia 4 bulan itu manusia akan ditiupkan 4 hal. Yang pertama rizkinya. Ya, mau seperti apa? Mau jadi orang kaya, mau jadi orang sedang, atau jadi orang miskin. Nah, dari situlah ketika bayi berusia 4 bulan. Ya, jadi pada 4 bulan itulah kemudian Allah menentukan rizkinya. Nih kamu rizkinya nanti akan menjadi pegawai, akan menjadi camat dan seterusnya. Ya. Kamu beda, kamu bukan pegawai, bukan camat, tapi kamu jadi peternak, kamu jadi pedagang dan seterusnya insyaallah. Jadi sudah ada sejak 4 bulan ketika usia kita semua dalam kandungan. Mudah-mudahan kalau mau kita tingkepan apa namanya? Kalau di sini namanya apa itu, Pak? Namanya apa? Kalau yang rame-rame itu 4 bulan itu. 4 bulan apa 4 bulan lebih? Kalau hamil pertama itu ngumpatin ya? Ngumpatin berapa bulan itu? 4 bulan? Berapa? 4 bulan ya. Alhamdulillah, berarti pas ya. Ketika roh itu ditiupkan, kemudian Allah menegakkan 4 perkara, disitulah kemudian kita minta dan mohon kepada Allah. Itu bagus ya. Kemudian setelah rezeki ajal manusia ya. Kamu nanti umur berapa meninggalnya, Masya Allah. Itulah tentukan kita. Maka kalau ada hal yang memohon pada Allah, mudah-mudahan doanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ya amin ya rabbal alamin. Ajal kita, kamu matinya seperti apa, kemudian kamu nanti mau apa dan seterusnya, itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu umur berapa ya hidup di dunia, apakah umur setahun, 2 tahun dan seterusnya. Ajali. Kemudian amalihi, amal manusia, amal baik dan juga amal buruk ya. Nanti Allah tentukan di dalamnya. Kemudian kecelakaan atau kebahagiaan nanti yang kamu dapatkan itu, Masya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan 4 hal dalam kandungan kita semua ketika sang jabang bayi berumur berapa? 4 bulan ya, atau 40 kali 3 itu 120 hari ya. Nah kemudian yang Rasulullah anjurkan kepada kita adalah ketika itu Allah menganjurkan kepada kita lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami akhir hayatnya orang yang paling baik, ya kira-kira begitu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan janganlah Engkau jadikan kami akhir hayatnya akhir yang tidak baik, berlindung kepada Allah. Ya, jadi mudah-mudahan pas ya nanti ketika usia kandungan 4 bulan, kemudian amin dan seterusnya, mohonlah ya petunjuk kepada Allah, mohonlah keridhaan Allah agar 4 hal ini ditetapkan dengan sesuatu yang baik dan benar insyaallah ya. Jadi itulah saudaraku yang dirahmati Allah terkait dengan hadis ini, bahwa insyaallah amalan-amalan yang baik itu tergantung kepada kita semua insyaallah. Kalau amal kita sudah ditentukan oleh Allah dengan amal yang baik, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju ke kebaikan tadi. Tapi kalau sudah memutus, wah kamu diputus, dedet, kamu jadi orang yang baik itu, wah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika kita hidup itu sulit rasanya untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Ya, jadi insyaallah Bapak yang dirahmati Allah, kita yang ada di sini insyaallah ya
ditentukan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik insya Allah. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Zalzalah itu ada Allah sampaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di faman, maka siapa saja ya'malu yang beramal mithqala dzarrah, walaupun sebiji zarrah, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu baik nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, ya. Tapi sebaliknya kalau kita beramal buruk, sekalipun hanya ya sekecil biji sawi, ya, biji zarah itu, maka itu pun nanti akan ditunjukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti amaliyah yang kita kumpulkan dari mulai akil balik, kemudian sampai akhir hayat kita nanti, insya Allah disodorin atau diperlihatkan oleh Allah dengan amalan-amalan yang soleh insya Allah. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, sampai makalah yang ke-9. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau nanti aja nggak apa-apa, karena ini baru pertemuan ya. Jadi kalau bisa kumpulin aja dulu. Kita masuk makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatu nafarin. Jadi ada 3 kelompok nih. Yudhilluhumullahu, Allah menaungi kepada mereka. Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma, maka nanti pada hari kiamat, la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali dhilluhu, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, nanti pada hari kiamat itu tidak ada tidak ada payung, kira-kira begitu ya, yang bisa naungin kita. Tidak ada satupun, ya, kecuali Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Nah, di mana hari kiamat itu semua manusia bersusah payah dan seterusnya. Tidak ada satupun manusia yang berbahagia, tidak ada satupun manusia yang beruntung kecuali diuntungkan atau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nih yang ada di sini termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah dan insya Allah dinaungin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu al-mutawaddi'u? Siapa al-mutawaddi'u fil makarihi? Orang yang berwudu fil makarihi pada waktu dingin sekali, cuacanya dingin. Al-mutawaddi'u fil makarihi. Jadi orang yang melakukan wudunya sempurna, sementara cuacanya dalam kondisi cuaca dingin, ya, kira-kira hujan-hujan lah. Subuh-subuh hujan puncak ya. Kalau kita pernah ke puncak, ya seperti itulah kira-kira. Udah dingin, airnya juga dingin, ces banget. Waduh, nah itulah harus kalimat Allah. Ya. Jadi insya Allah orang-orang yang demikian ini kemudian wudunya sempurna itu, masya Allah, itu luar biasa nanti insya Allah akan saya sampaikan. Ya. Orang-orang yang seperti itu kemudian dia berwudu, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada kita nanti di alam akhirat, masya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan, tapi kita nggak ada ya di sini, mah nggak ada ya. Ada juga ya. Ya kalau ada alhamdulillah, atau nggak ada ya mudah-mudahan ketik puncak ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, paling tidak ada 7 keutamaan orang-orang yang berwudu. Ya, ada 7 keutamaan. Yang pertama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkat, masya Allah. Ya, ini terkait urusan derajat akhirat ya, bukan derajat dunia.
Derajat dunia gampang lah bahasa kita. Ini urusan akhirat. Nah, urusan keakhiratan. Jadi insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosa kita, Pak. Ya, dengan berwudu itu dosa-dosa kita masya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa yang sulit dihilangkan saja itu nanti akan keluar seiring dengan apa ya, badan kita yang basah itu dibasahi oleh air, kan kena air itu. Nah kemudian pada netes itu, itulah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu keluar dari situ, Masya Allah. Nah, dari jari-jari gini kita itu akan keluar dari sini, Masya Allah. Ya, alangkah nikmatnya orang-orang yang senantiasa dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah wudu, Masya Allah. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesalahannya juga ini, kesalahannya keluar bersamaan keluarnya air yang pada netes itu, Masya Allah. Nah, itulah dosa-dosa orang yang melaksanakan perbuatan wudu. Maka mudah-mudahan wudu kita wudukan dengan sempurna, insya Allah ya. Bagi wudu yang sempurna ya nanti bisa ditanyakan dan seterusnya ya. Wudu yang sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita semakin hari semakin berkurang, dan insya Allah terakhirnya nanti akan habis semua dosa-dosa kita, insya Allah. Suatu ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita itu tidak menjadi orang yang bersih, orang yang suci dan seterusnya? Sementara kita ibarat mandi itu sehari 5 kali ya. Kalau kita wudu sehari berapa minimal itu? 5 kali ya. Zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh. 5 kali. Itu minimal kan, minimal. Belum duhanya kan, belum tahajudnya dan seterusnya dan seterusnya, Masya Allah. Insya Allah saudara rahmati Allah. Orang yang gemar berwudu itu kata Rasulullah bak ibarat seperti kita mandi. Ya Allah, mandi sehari 5 kali. Apakah mandi sehari 5 kali itu enggak bersih? Masya Allah, insya Allah saudara rahmati Allah. Maka beruntunglah menjadi umat Rasulullah yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita berwudu yang sempurna, insya Allah ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua dikelupas dengan seiringnya wudu kita, insya Allah. Kemudian termasuk juga perhiasan di surga ya. Jadi sesuatu yang kita basuh ya, termasuk wajah kita, termasuk tangan kita, itu nanti memancarkan cahaya, Pak Saudara. Memancarkan cahaya. Jadi kalau kita ketika ngusap rambut itu hanya selembar saja. Ya selembar itu yang nanti akan muncul ya, akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi kalau kita semua basahin rambutnya semua, Masya Allah, ya semuanya akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Nah jadi mudah-mudahan tata cara wudu yang kita lakukan insya Allah sesuai dengan standar yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang berikut adalah wajahnya bercahaya pada hari itu, pada hari kiamat insya Allah ya, termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah wudu. Kemudian insya Allah masuk surga, akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana pintu yang Anda suka. Masya Allah. Kalau orang berpuasa kan pintu royan ya namanya, orang berpuasa khusus. Ini orang yang rajin melaksanakan wudu, itu kata Allah, masuklah surga sesuai dengan keinginan kamu dari pintu mana saja, Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan inilah keberkahan yang terus menerus Allah turunkan kepada kita, dan insya Allah kita mampu menjaganya ya, insya Allah. Dan insya Allah orang yang tidur kemudian sebelumnya melakukan ibadah wudu, maka insya Allah tidurnya dijaga oleh para malaikat. Masya Allah. Mau nggak Bapak Ibu? Bapak mau nggak tidurnya dijaga oleh malaikat?
Apa dijaga kuntilanak? Masya Allah. Jangan kalau kuntilanak ya, insya Allah ya. Insya Allah tidur kita dijaga oleh para malaikatnya Allah. Nah inilah orang yang gemar berwudu. Tapi ya itu sering saya sampaikan agak susah memang. Agak susah kalau wudu itu, insya Allah. Kadang-kadang kalau nggak wudu ya nggak kentut sih, tapi giliran wudu aja gitu, masya Allah. Mau tidur kan, waduh, beban aja kentut tuh, masya Allah. Ini ukuran saya ini, mudah-mudahan kalau bapak nggak, insya Allah ya, enggak kan? Enggak, Pak Ibnu, enggak ya? Insya Allah enggak ya. Jadi jaga saja. Kalau saya tahan aja lah, tahan dulu. Kalau udah lama pengen lagi sudah kelamaan kan. Jadi itu kadang-kadang. Ini kelemahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak tidak seperti itu ya. Ini karena mungkin sugesti dan seterusnya mungkin ya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Bapak sekalian bisa ditahan. Kalau nggak bisa langsung ya sudah keluarin aja. Tapi yang penting kan sudah wudu tadi ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan di setiap mau tidur kita berwudu terlebih dahulu. Syukur-syukur ya. Setelah berwudu kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa saja Pak ayat yang baca? Al-Ikhlas 3 kali Al-Ikhlas. Itu udah khatam Quran. Iya kan? Satu kali membaca itu 30% ya, 30% lah kira-kira begitu. Nah 3 kali baca udah 90% kan? Tambah lagi insya Allah. Jadi 3 kali baca insya Allah lunas atau genap sesuai dengan kita membaca Al-Quran kan begitu. Suatu ketika Aisyah kan ditanya oleh Rasulullah kan, atau Rasul bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah sebelum engkau tidur tolong khatamin Quran. Khatamin Quran, Quran suruh dihatamin, masya Allah. Ya, karena Aisyah juga bertanya bagaimana ya Rasul, orang saya udah mau tidur suruh ngatam Quran, kapan selesainya, kapan tidurnya? Masya Allah, bukan begitu kata Rasulullah ya. Ternyata Rasul memberikan solusi, bacalah olehmu Al-Quran berapa? 3 kali Anda membaca Al-Ikhlas, insya Allah setara ya, setara walaupun bukan sama, tapi insya Allah setara dengan Anda menghatamkan Al-Quran. Insya Allah. Setelah baca Qul Huwallah, apalagi yang kedua? Al-Falaq ya, kemudian Anas, kemudian Fatihah, kemudian apa lagi? Ayat kursi, terus Bismika, oke, terus apa lagi? Selain itu Astagfirullah ya, oke monggo. Kemudian la ilaha illallah. Baca lagi itu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita tidur insyaallah dijaga oleh para malaikat dan mimpinya juga insyaallah mimpi yang menyenangkan insyaallah, bukan mimpi dikejar-kejar. Orang gila. Pernah Bapak Ibu sekalian ya? Iya, kadang-kadang begitu kan, masya Allah. Orang kadang nggak ngeliat nggak apa mimpi orang gila kan dikejar-kejar, masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita berwudu, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti tidur kita terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah di malam harinya nanti kita bisa sholat tahajud insya Allah. Oke, kemudian yang kedua, wal masyi ilal masjidi fil zulami ya. Wal masyi ilal masjidi fil zulami. Wal masyi itu orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki ilal masjidi menuju ke masjid fil zulami dalam kondisi gelap. Masya Allah ya. Di dalam kondisi gelap dia tetap aja melaksanakan pergi ke masjid dalam kerangka untuk sholat berjamaah. Masya Allah ya. Makanya dianjurkan betul Bapak sekalian, yang laki-laki ini ya salat berjamaah itu dianjurkan betul ya. Masya Allah. Ya kalau tidak ada hujan, tapi ya kalau ada hujan nggak apa-apa, berhenti. Tapi kalau terang dan seterusnya monggo lah ya. Mudah-mudahan kebiasaan yang sudah kita lakukan ini terusin karena ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Insya Allah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan baru 3 saja orang yang mendapatkan naungan di saat naungan itu tidak ada, hanya yang
berhak untuk memberikan naungan itu, yang memberikan iub-iub itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim ada sekitar 7 kelompok manusia yang insya Allah 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ya. Jadi ada 7 manusia yang nanti akan mendapatkan naungan, di mana naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, al-imamul adilu. Yang pertama, imam yang adil. Imam itu apa? Pemimpin kan? Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Kita termasuk gak pemimpin? Oh iya, gak usah ragu-ragu Bapak. Semua yang ada di sini termasuk pemimpin dalam keluarga. Iya, itu pemimpin. Ya, insya Allah. Bukan pemimpin beneran Bapak dalam keluarga itu sebagai pemimpin. Maka pemimpin yang adil. Insya Allah kalau kita dalam memelihara, dalam menjaga keluarga kita, memimpin keluarga kita dengan adil, maka insya Allah kita termasuk orang yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imamul adil, imam yang adil. Nggak usah jauh-jauh lah ya, kita saja lah, nggak usah RT RW, nggak usah pilih jauh lah ya, misalnya silakan aja ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita menjadi pemimpin yang adil, insya Allah kita akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun itu artinya pemuda ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yang pemuda yang ibadahnya kepada Allah luar biasa. Ada seorang yang muda, belia dan seterusnya, kok ibadahnya kepada Allah luar biasa bagusnya. Ya kalau kita sudah tua, pantas kira-kira begitu ya. Ini masih muda sekalian, masih muda, ya sedang rajin-rajinnya dangdutan dan seterusnya. Ini kok beribadah kepada Allah rajinnya luar biasa anak muda ini, masya Allah. Ya contoh Kang Asep ya. Kira-kira begitu. Anak seperti itulah, muda seperti itu. Nah, ini kok rajinnya loh? Ya karena pengurus masjid pantas gitu. Ya. Masya Allah. Kalau panjang beri pantas lah kira-kira begitu. Jadi kalau Kang Asep itu kan masya Allah. Tapi ya pantas karena dia nungguin masjid. Pantas bukan nungguin masjid. Ini bukan pekerja masjid, bukan, orang biasa aja gitu. Tapi ibadahnya kepada Allah luar biasa, masya Allah. Nah, inilah orang yang termasuk nanti akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya, jadi Kang Asep mudah-mudahan dapat ya. Insya Allah. Ya alhamdulillah kebetulan di masjid juga ya. Jadi mendukung lah kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Wah ini. Warajulun itu seorang laki-laki mu'allaqun itu gumantung. Gumantung itu apa? Hatinya itu terus gitu loh, ingin terus gitu. Ya. Mu'allaqun fil masajid, ke masjid. Jadi orang laki-laki atau seseorang yang gemar melaksanakan sholat berjamaah lah kira-kira begitu. Jadi warajulun mu'allaqun fil masajid. Ini orang laki-laki yang gemar dan senang dalam rangka melakukan sholat jamaah. Ya inilah juga termasuk orang-orang nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada seorang laki-laki masih sama, bukan perempuan ya ini. Oh enggak ada perempuannya ya. Enggak usah protes ibu-ibu ya. Enggak usah protes. Jadi warajulani tahabbani, dua orang anak manusia tahabbani yang
saling mencintai karena Allah. Kemudian juga dia berpisah juga karena watafarraqa bainahuma juga karena Allah. Dia bertemu juga karena Allah, ya mungkin karena satu keinginan yang sama, satu etikat yang sama. Contoh ketika kita berjamaah bareng-bareng, ya, kemudian puasa juga bareng-bareng, buka juga bareng, insya Allah nanti masuk surga juga bareng-bareng insya Allah begitulah ya. Jadi insya Allah ini rajin banget ini. Jadi kita bertemu juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, ke orang-orang yang demikianlah yang insya Allah nanti juga akan mendapatkan naungan di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berapa menit lagi? Masih lama? Alhamdulillah. Oke. Kemudian apa ini? Wa rajulun da'at imra'atun. Nah ini. Kira-kira di sini ada enggak ini, Pak? Wa rajulun seorang laki-laki da'at imra'atun yang diundang imra'atun oleh perempuan. Jadi ada seorang laki-laki, kemudian ada perempuan yang mengundang-undang. Biasanya undangnya apa? Akang apa ini? Diundang-undang oleh perempuan ini. Zata mansabin, seorang yang punya mansab itu keturunan dan seterusnya, keturunan ya. Orang yang hebat lagi kira-kira. Wajah jamalnya dan cantik lagi. Masyaallah. Ada seorang pemuda kemudian dipanggil-panggil oleh ya seorang yang perlente lah, keturunan cakep dan seterusnya, dan jamalin cakep lagi, masya Allah. Kalau banyak duit, banyak keturunan orang adin namanya, masya Allah. Data mansab itu punya keturunan lah, kira-kira begitu. Wajah jamalin dan cantik lagi. Faqala, masya Allah. Maka dia mengatakan kepada perempuan tadi, ini akhafullah. Masya Allah. Apa itu? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak kira-kira orang yang demikian dipanggil sama cewek-cewek gitu? Mas Asep gitu. Dipanggil cewek ya. Dan ceweknya cakep, banyak duit, punya mobil mewah dan seterusnya gitu lah. Kira-kira kamu naik sini, jangan jalan kaki, kamu naik mobil saya aja. Kira-kira mau nggak kira-kira? Masya Allah. Ya. Kalau lupa ya wajar saja benar kita. Ya Allah. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang kebetulan diuji coba ya, diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uji coba saja ya. Tapi dia menjawab, ini akhafullah, saya takut hanya kepada Allah. Akhirnya dia nggak jadi ikut yang gadis tadi ya, karena dia menjawab seperti ini, akhafullah. Inilah orang-orang yang nanti di akhirat nanti dijamin oleh Allah akan mendapatkan naungan di mana tidak ada satu naungan apapun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang seperti ini, sudah dirahmati Allah. Oke, kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluha ma tunfiqu bi yaminihi. Jadi orang yang bersedekah, mensedekahkan dengan tangan sebelah kanan ya. Kemudian fa akhfahu, kemudian yang kiri fa akhfaha, yang kiri itu enggak ngerti lah, enggak lihat. Ma'an famatun fiqu bi yaminihi, apa yang disedekahkan oleh tangan sebelah kanan. Artinya apa nih, Pak? Tangan memberi, tangan kanan memberi. Sementara tangan kiri kita itu eto-etonya nggak ngerti lah kira-kira. Jadi apa nih kira-kira? Ikhlas ya. Ikhlas, keikhlasan yang luar biasa ini, masya Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah kira-kira sini, Pak. Al-An'am 162 itu. Kul inna sholati, kul katakanlah inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua aktivitas ibadahnya, masya Allah. Wa mahyaya, hidupnya, matinya dan matinya, masya Allah.
lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya untuk Allah Bapak-bapak sekalian ya. Insyaallah karena Allah zat yang maha kaya, maka insyaallah apapun yang kita lakukan hanya karena Allah, maka insyaallah orang-orang yang seperti ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita nanti akan mendapatkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin satu lagi, jadi orang yang mengeluarkan hartanya dengan ikhlas ya, tulus ikhlas, insyaallah ini juga orang yang termasuk mendapatkan naungan nanti pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Wa rajulun, ada seorang laki-laki dzakarallahu, yang berzikir kepada Allah khaliyan, dengan menangis. Insyaallah. Naqatat ainuhu, kemudian keluarlah air matanya, Pak. Masyaallah. Jadi seorang yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah di saat manusia tidak ada, mungkin sholat tahajud dan seterusnya, dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Nah, orang-orang seperti itulah nanti matanya itu, air matanya itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini juga akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak sekalian, kita sering nangis enggak? Kita juga insya Allah sering nangis kan? Insya Allah ya, insya Allah. Tapi nangisnya kalau nggak punya duit, pinjam pada orang nggak boleh. Udah sokat rasanya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya boleh saja nangis juga boleh. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dan gemar dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua adalah keridhaan Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi nawaitu kita, iktikad kita, Allah akan mengabulkannya insya Allah.